Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pada video ini saya akan melanjutkan video sebelumnya, yaitu mengenai Network Automation with Red Hat Ansible Automatisasi Platform 2.3. Jadi pada video ini saya akan membahas chapter 8.4, yakni Scaling Playbook. Jadi langsung saja kita picu labnya dengan perintah lab start com preview -cr3. Kita tunggu. Oke, kita tunggu labnya selesai di start. Lama ya. Oke, jadi mohon maaf tadi videonya saya pause karena untuk start labnya lumayan lama ya. Jadi langsung saja di sini kita lanjut. Di langkah 1 kita disuruh untuk menggunakan directory dari home student git repos di com preview. Oke, langsung saja kita pindah dengan perintah git repos com preview. Selanjutnya kita disuruh untuk membuat branch dengan nama cr3. Oke, kita buat dengan perintah git checkout min b cr3. Bentar. Oke, sudah. Selanjutnya kita disuruh untuk membuat net backup role di dalam directory home student git repos com preview role. Oke, di langkah 2.1 kita disuruh untuk membuat role directory dengan perintah mkdir roles cd roles. Kemudian di sini kita disuruh untuk menggunakan Ansible Galaxy dengan perintah Ansible Galaxy init net underscore backup. Enter. Oke, role net backup was created sukses. Kemudian di langkah 2.2
kita disuruh untuk melakukan backup di dalam variabel temp di default YML file following net backup default YML. Oke. Jadi selanjutnya kita buka VS Code. VS Code. Selanjutnya kita open folder. Kita cari into prepare get repos com preview. Kita cari temp default collection backup di dalam paste net backup group files complete collection single collection bukan home student get repos role get repos complete view roles. Oke, ini ya net backup. Oke, ini kita buka. Selanjutnya kita cari file di dalam default dengan nama default dengan nama main.yml. Kemudian kita disuruh untuk menambahkan backup temp. Kita paste. Paste backup temp. Selanjutnya dalam backup default YML. Oke. Selanjutnya kita tambahkan backup store. Enter. Paste. Selanjutnya workstation, kita tambahkan variabel paste. Oke, sudah. Selanjutnya di langkah 2.5 kita disuruh untuk membuat file Junos. Kita suruh untuk Junos dalam file backup di dalam tags. Oke, yang ini kita buat file dengan nama junos.yml. Ctrl C. Tags. Oke, junos.yml. Selanjutnya ini kita copy dalam kita paste. Kemudian kita buka Visual Studio Code, Firefox maksudnya. Jadi sini kita
paste. Oke, kita ambil, kemudian kita copy, balik lagi ke Visual Studio Code. Oke, sini kita paste. Selanjutnya kita disuruh untuk membuat file iOS, disuruh untuk membuat playbook dengan nama iOS di dalam folder tags. Kita buat dengan nama iOS YML, tekan enter. Oke. Paste, balik lagi ke Firefox. Balik lagi, sini kita tempel, paste ya. Selanjutnya di sini buat playbook di dalam folder backup tags dengan nama store_backups YML. Oke. Kita copy, dan ini di folder tags kita buat lagi file dengan nama store_backup YML. Lagi ke Firefox, Visual Studio Code, kita paste. Oke. Selanjutnya di langkah 2.8 kita disuruh untuk mengupdate playbook di dalam tags dengan nama main.yml. Seperti yang ini, main.yml. Nah, sini kita disuruh untuk mengupdate-nya. Oke, copy. Kemudian kita buka Firefox lagi. Balik lagi ke Visual Studio Code. Di sini kita paste. Oke. Selanjutnya kita opsional ya, hapus file dan directory does not use. Kita simpan dulu. Save file. Oke, setelah itu dengan rule cd net backup. Oke, paste cd net backup. Kemudian selanjutnya di sini kita copy, paste. Pas student net backup, coba 3 enter.
Ini sudah sama ya, 2 directory dengan 5 file. Defaultnya main.yml, tagsnya ios, junos, main, store backup, tags, store backup. Oke, sebentar, ini salah, kurang satu huruf, kurang S ya. Store backup YML. Oke. Balik lagi ke terminal, kita ulang lagi. Oke, sini sudah benar ya, store backup. Tadi ini saya salah penulisan, store backup. Selanjutnya return, kita disuruh kembali ke dalam directory ComPreview. Oke, jadi kita balik lagi ke directory ComPreview. Kemudian di dalam git repos ComPreview directory, kita disuruh untuk membuat sebuah playbook dengan nama netbackup YML. Oke, kita kembali ke Visual Studio Code. Kemudian di sini kita buat playbook baru dengan nama netbackup YML. Oke, enter. Kemudian kita isikan maka di Visual Studio Code-nya masukkan, tempel. Kemudian ini kita simpan. Save all. Oke, kemudian di terminalnya kita disuruh di langkah 3.2 kita disuruh untuk menjalankan playbook YML, playbook net backup YML tadi dengan perintah Ansible Navigator run net underscore backup net backup is review error. Sebentar, ini belum disimpan. Net backup tags dalam tags main.yml. Oke, ini luar tags, ini dalam student git repos. Oh, oke, mohon maaf ya, sini saya salah tempat membuat ininya, apa namanya, bentar, kita open file, open folder, ComPreview di dalam ComPreview ya. Oke, berarti di sini git repos home student git repos compose.
complete view. Oke, kita open. Oke. Selanjutnya di sini di dalam complete view. Oke, ini sudah complete view. Kita buat file dengan nama need backup YML ya. Mohon maaf tadi saya salah tempat membuatnya. Send. Oke. Di sini kita paste. Oke, kita sudah. Kita simpan. Save. Kemudian kembali ke kita jalankan ulang playbooknya. Oke, berhasil ya. Kemudian kita lanjut ke langkah yang 4. Di sini kita disuruh untuk memodifikasi Jinja 2 untuk menambahkan NTP, DNS, dan Silog server. Oke, jadi kita kembali lagi ke Visual Studio Code. Di dalam file group vars al NTP server group vars. Oke, di sini. Kemudian NTP server. Inspect. Apakah ini sudah benar? NTP server dengan IP 172.25.23.240 172.25.23.230. Inspect di name server 172.25.250.220 172.25.240.220. Kemudian inspect di dalam Silog server. Oke. Silog server dengan nama Silog 01, addressnya 192.168.10.10. Silog 2, Silog 02 192 168 11 10 11 10. Oke. Selanjutnya di sini inspect di template Junos J2 file. Oke. Di dalam Junos di dalam template Junos J2. Oke. Jadi di sini not to format used by the Juniper Junos untuk konfigurasi the NTP Silog server IP address 1 2 sebentar, sudah 1 edit this template loop through 1 2 3 4 sistem name server 6 5 6 7 8 sistem Silog 1 1.2.3.4 5.6.7.8 sistem NTP server. Kemudian set sistem NTP server. Oke, sudah benar. Impact iOS J2 kemudian
Di sini loginnya IP name server 0, name server 1, login 1, login host, NTP server versi 2, 5678 versi 2. Oke, kemudian di sini kita disuruh untuk di langkah yang ke-4.6 kita disuruh untuk memodifikasi Junos J2. Jadi yang ini Junos J2. Untuk lebih cepatnya kita copy, kita akan modifikasi pergi ke close, ini kita copy, kita balik ke Visual Studio Code, kita hapus. Ini Junos J2 ya. Oke, benar, Junos J2, dan kita paste ya, sudah kita modif. Kemudian modif iOS J2. Oke, ini kita modif juga sama. Kemudian balik lagi ke dalam Firefox. Ini kita pindah ke iOS J2, kita hapus, kita oke, sudah. Note oke. Selanjutnya buat dan jalankan playbook generate config YML di dalam begin text. Oke, ini kita buat di mana ini? Ada keterangannya di sini ya. Oke, kita buat di preview saja ya. Ini tidak ada keterangannya, kita buat di mana. Jadi sini saya akan coba buat di dalam file preview. Menyerap config YML. Oke. Selanjutnya ini kita salin. Pindah. Belakang. Langsung kita paste. Setelah itu kita simpan dulu semuanya, save all. Selanjutnya di sini kita jalankan playbook generate config ya. Kita pindah ke terminal dulu. Oke. Dengan perintah Ansible Navigator run generate config YML. Oke. Selanjutnya di langkah yang ke-6
kita disuruh untuk menginspek di dalam directory config Junos 1 lab example. Kita balik lagi ke Visual Studio Code, kemudian kita cari file config, kita cari Junos 1 lab example. Oke, di sini edit this template. Oke, inspect, not that the IP address value match value in home student group files. Oke, set system, bentar dulu, config Junos config, oh maaf ini salah ya, config dengan 172, 25, 250, 220, 172, 25, 240, 220, silo 01, source address-nya 192, 168, 10, 192, 168, 11, 10, 172, 25, 23, 240, 172, 25, 23, 230. Oke, sudah benar. Selanjutnya di dalam iOS XE1 lab example. Oke, yang ini untuk IP name servernya di sini IP-nya 172.25.250, 220, 172.25.240, 220. Login hostnya oke, sudah sama. Kemudian login host yang kedua 11. Oke, untuk NTP servernya 172. Oke, sudah benar. Oke, sudah benar. Selanjutnya kita disuruh untuk membuat playbook dengan nama deploy YML. Oke, kita akan buat playbook dengan nama deploy YML di dalam folder ComPreview ya, dengan nama deploy YML. Enter. Kemudian untuk tagsnya kita masukkan ya, yang terakhir yang sudah jadi. Copy, oke, ini kita buka Firefox, copy, kita paste. Setelah itu kita simpan, save all. Kemudian di langkah 7.4 kita disuruh untuk menjalankan playbook deploy YML ya. Kita jalankan dengan perintah Ansible Navigator run deploy YML. Di langkah yang 7.5 kita disuruh untuk menjalankan playbook show_run YML.
dengan perintah ansible navigator run run YML. Untuk IP-nya slotnya oke. So benar ya. Selanjutnya kita disuruh untuk melakukan update di perintah 8.1. kita disuruh untuk melakukan update git dengan perintah add add spasi titik. Sudah. Selanjutnya kita lihat status git dengan perintah git status. Ini bisa kita lihat samaannya R3. Selanjutnya di sini kita disuruh untuk melakukan git commit di file menggunakan generate dan apply konfigurasi di commit message dengan perintah git commit min generate and apply konfigurasi. Selanjutnya di sini kita disuruh untuk melakukan push dengan perintah git push min origin CR3. Oke. Selanjutnya di sini kita disuruh untuk menutup VS Code, kemudian pindah ke dalam directory dari home student dengan perintah cd. Kemudian untuk evaluasi di sini kita akan melakukan lab grade dengan perintah lab grade com preview min cr3. Kita tunggu. Semoga tidak ada error. Sejauh ini belum ada errornya, semoga tidak ada error. Oke, pas. Ada errornya.
choose code. Pas. Oke, tidak ada errornya ya. Nih, kita lanjut ke langkah yang terakhir. Ini kita tutup labnya dengan perintah lab finish preview -cr3. Tunggu. Oke, mungkin cukup sekian dari saya. Bila ada kata yang salah, mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.